Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Jian Rizkia Safitri. Kali ini kita akan membahas materi bab 2 terkait perlindungan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana. Maka ada dua hal yang harus diupayakan Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Philippus Am Hajan, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum adalah upaya untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah, sedangkan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perlindungan dan penegakan hukum penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga penegak hukum Alpian berperan dalam menjamin keadilan dan kedamaian di masyarakat dengan cara menegakkan hukum. Alpian juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Beberapa contoh peran Alpian dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah kepolisian, menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kejaksaan, menjalankan penuntutan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi kepentingan umum. Peradilan, menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian. Hakim, memberikan nasihat, motivasi, dan pandangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penegakan hukum yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerapan aturan yang baik dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan. C. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti di sekolah, di masyarakat, dan di bangsa dan negara. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum adalah 1. Kurangnya kesadaran hukum. 2. Tidak memahami hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Faktor lingkungan. 4. Keadaan ekonomi. 5. Pengaruh media dan budaya pop. 6. Perubahan sosial dan politik. Beberapa contoh pelanggaran hukum adalah 1. Melanggar hak orang lain. 2. Mencemarkan nama baik orang lain. 3. Mengambil milik orang lain. 4. Tidak mematuhi rambu lalu lintas. Untuk mengurangi pelanggaran hukum, masyarakat dapat melakukan beberapa hal seperti sosialisasi sejak dini, menanamkan sikap patuh, membangun kesadaran hukum, memahami pentingnya menjunjung hukum. Sekian materi yang saya bahas. Terima kasih.